Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ajak kita belajar sesuatu yang penting tentang sikap terhadap pujian. Supaya ketika orang puji kita nggak makan puji, kita nggak jadi sombong. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap pujian yang diberikan kepada kita? Mari kita lihat. Saudaraku, biasanya kita pikir ujian terbesar dalam hidup kita itu adalah penderitaan. Saat gagal, saat ditolak, saat hidup terasa berat. Bener nggak? Aduh, kayaknya ini ujian banget gitu ya. Ya memang itu benar ujian. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa ya. Yaitu apa yang dicatat dalam Amsal 27 ayat 21. Yang kasih sudut pandang yang begitu berbeda. Sesuatu yang mengejutkan sekali bahwa ternyata ujian terbesar dalam hidup kita itu adalah pujian. Pujian yang menjadi ujian. Bukan saat gagal, bukan saat ditolak, bukan saat hidup terasa berat. Tapi ketika kita dipuji orang, maka itu menjadi ujian terbesar dalam hidup kita. Amsal 27 ayat 21, kuwi untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Kuwi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuali kecil ya, sebesar mangkuk untuk melebur emas. Itu. Jadi orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Menarik ya. Kalau kita baca dalam versi mudah dibaca, orang memakai api untuk memurnikan emas dan perak, demikian juga manusia diuji dengan pujian yang diberikan kepadanya. Memang agak lain ini ya. Jadi ternyata pujian itu justru bisa menjadi ujian bagi kita, saudaraku. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dia memunculkan kata sikap. Ya. Kemurnian perak dan emas dapat diuji di tempat peleburan, tetapi orang diuji dari sikapnya terhadap pujian. Jadi lebih dipertegas bagaimana sikap kita terhadap pujian, nah itu menguji kita. Makanya tadi judulnya sikap terhadap pujian. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, emas dan perak dimurnikan dengan api, sedangkan manusia diuji saat mendapat pujian. Untuk melihat lagi dalam terjemahan The Message, saya langsung baca bahasa Indonesianya saja. Kemurnian perak dan emas diuji dengan memasukkannya ke dalam api, kemurnian hati manusia diuji dengan memberinya sedikit kemasyuran. Iya kan? Jadi bagaimana seseorang itu murni atau tidak hatinya, dikasih dia kemasyuran. Ya. The purity of human heart is tested by giving them a little fame. Ya, menarik sekali itu. Teks ini memang menunjukkan fakta bahwa banyak orang tetap kuat saat susah. Tapi kemudian dia berubah ke arah yang negatif tentunya saat hidupnya mulai berhasil. Jadi waktu sedikit duitnya, wah dia mengasihi Tuhan. Begitu banyak duitnya mulai melupakan Tuhan. Jadi benarlah bahwa pujian, kemasyuran itu bisa menunjukkan kemurnian hati seseorang. Penderitaan itu menguji ketahanan. Alkitab juga mengajarkan kita diuji lewat penderitaan. Tetapi ujian yang berbeda adalah juga pujian. Ya. Kalau penderitaan itu menguji ketahanan kita, maka pujian itu menguji karakter kita. Banyak orang jatuh bukan ketika gagal, tapi justru ketika berhasil. Ya kan? Waktu dia gagal, itu dia malah semakin cari Tuhan gitu ya. Tapi begitu dia berhasil, dia mulai lupa Tuhan. Nah, saudaraku, pujian itu bekerja seperti api pemurnian. Jika hati seseorang penuh dengan ego,
pujian itu akan membuatnya jadi sombong. Ego itu kan semuanya berpusat pada saya. Jadi ketika pujian datang, saya. Pujian itu membuatnya sombong. Tapi jika hatinya benar, maka pujian itu membuatnya semakin rendah hati. Sebab dia tahu dia mampu melakukannya karena Tuhan, bukan karena dirinya sendiri. Dalam dunia psikologi ini ada yang disebut sebagai praise intoxication. Praise intoxication. Artinya ketika identitas seseorang itu mulai dibangun dari validasi orang lain. Jadi dia merasa identitasnya itu wow, hebat ketika orang validasi dirinya. Dalam dunia media sosial sekarang, orang hidup dengan like, orang hidup dengan tanda merah yang diberikan, orang hidup dengan viewer yang banyak. Kalau tidak, maka dia merasa tidak berharga, tidak tervalidasi, dan merasa nggak dipakai. Nah, itu namanya praise intoxication. Identitasnya dibangun dari validasi orang lain. Ya, wah itu apa? Kok enggak pernah saya dipuji gitu ya? Pak Pendeta, Pak Gembala enggak pernah puji saya, misalnya kan? Hati-hati, itu praise intoxication. Atau mungkin sebaliknya Gembala ngerasa tidak pernah dipuji jemaatnya gitu ya. Ngerasa sudah buat banyak tapi nggak dipuji jemaatnya gitu kan. Nah itu praise intoxication. Atau mungkin saudara merasa tidak dipuji oleh anak, merasa tidak dipuji oleh orang tua, tidak dipuji oleh teman-teman saudara. Nanti jangan sampai saudara terjebak praise intoxication. Yang membangun identitas hanya dari validasi orang lain. Jadi sikap kita terhadap pujian itu sangat penting. Ya. Nah, Amsal memberi paradoks yang besar. Musuh jiwa itu terkadang bukan kritik, tapi tepukan tangan. Ada banyak orang mengatakan bahwa kritik itu adalah justru penjaga jiwa kita. Karena kritik itu akan membuat kita untuk lebih aware, lebih sadar diri, lebih mawas diri, lebih tahu kelemahan-kelemahan yang orang lain lihat pada kita yang kita tidak bisa lihat sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi musuh jiwa kita itu kadang bukan kritik saudaraku, tapi tepukan tangan yang diberikan. Karena itu bisa membutakan kita dan membuat kepuasan sesaat. Itu sebabnya kesuksesan terkadang lebih berbahaya daripada penderitaan. Kalau seseorang sukses tanpa sikap hati yang benar, kesuksesan itu justru membawa dirinya kepada bahaya yang lebih besar. Kadang kita pikir ujian hidup itu terjadi saat kita jatuh. Padahal seringkali ujian yang sebenarnya datang saat kita dipuji. Ya. Makanya cocok sudah orang bilang jangan makan puji ya. Itu bahasa zaman dulu ya, jangan makan puji. Kalau bahasa zaman sekarang, jangan lu cari validasi dari orang lain. Ya, apalah artinya validasi dari orang lain? Validasi kita itu pada salib. Amin. Validasi kita itu pada salib. Waktu kita masih lemah, Kristus mati untuk kita orang-orang durhaka. Waktu kita masih berdosa, waktu kita masih seteru dengan Allah, Kristus mati untuk kita. Itu validasi. Yesaya 43, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Itu validasi. Tidak ada validasi yang lebih tinggi dari itu. Oleh sebab itu tidak perlu makan puji. Tidak perlu cari validasi dari orang lain. Maka ketika ada pujian yang diberikan kepada kita, bersikaplah dengan benar. Ya, jangan sampai kita menggantungkan identitas kita pada validasi, pada pujian tersebut. Ya, ini penting saudaraku, karena ini pergumulan manusia dari zaman kuno sampai zaman sekarang. Bentuknya berbeda. Kalau dulu pujiannya verbal lewat mulut,
Sekarang pujiannya itu bisa lewat komentar di medsos, bisa lewat ditontonnya story kita, lewat banyaknya viewer kita, di like-nya status kita, di share-nya status kita oleh banyak orang, ya. Jadi kalau kita nggak ada yang tontonin, nggak ada yang likein, kita ngerasa kita gagal. Oh jangan, validasi kita bukan di situ, ya, bukan di situ. Jadi mari kita belajar untuk bersikap dengan benar, ya. Jadi bagaimana sikap kita seharusnya terhadap pujian? Yang pertama, terima pujian itu sebagai jangan jadikan pujian ini kelewatan tadi ya. Yang pertama, terima dengan syukur, bukan dengan kepala besar. Kepala besar, kayak lagunya film kartun tuh ya. Film-film apa itu? Jadi waktu kita terima pujian, jangan besar kepala, orang bilang zaman dulu ya. Jangan kepala besar. Ya. Kalau orang memuji, yang nggak perlu pura-pura tolak, jangan munak juga ya. Semua orang juga senang dipuji, ya kan? Saya juga senang, saudara juga senang. Itu namanya dipuji kan? Terima saja dengan rendah hati. Dalam hati kita harus punya sikap kesadaran, semua yang baik dalam hidupku ini adalah anugerah Tuhan. Jadi ya kadang kalau kita dipuji, enggak perlu gitu. Terima aja, oh terima kasih sudah dipuji, terima kasih ya. Kalau perlu bilang semua juga karena Tuhan. Ya. Jadi terima pujiannya tapi bukan dengan kepala besar. Jangan terima dengan ego. Oh ya memang karena saya. Kalau bukan saya nggak bisa itu. Gitu. jadi pala besar nanti dia ya. Kemudian yang kedua, kalau kita dipuji orang, berhasil atau sukses, jangan jadikan pujian, keberhasilan, sukses kita itu sebagai sumber identitas. Ya. Oh, kita naik pangkat, oh kita naik gaji, oh kita berhasil bisnisnya, usahanya, lalu jadikan sumber identitas kita. Kita nggak bisa humble lagi ya, kita jadi sombong, karena itu jadi identitas kita. Begitu banyak uang, siapa sih lu? Gitu dah. Udah mulai sombong gitu ya. Kalau kita hidup dari pujian orang, kita juga akan hancur oleh kritik orang, saudaraku. Kalau kita hidup dari like, ya, maka kita akan mati karena like itu, saudara. Ya. Karena kita diabaikan, kita akan mati karena diabaikan. Jadi jangan hidup dari pujian orang lain, karena kita nanti bisa hancur karena itu. Nilai diri kita itu tidak ditentukan oleh tepukan tangan manusia, tetapi oleh tanda kutip tepukan tangannya Tuhan. Amin. Itu sebab Tuhan Yesus itu waktu di muka bumi, saudaraku, nggak cari validasi dari manusia. Nggak perlu dia. Karena Bapa di surga sudah validasi dia waktu dia dibaptis oleh Yohanes itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam terjemahan lain, inilah anakku yang kukasihi, dia menyenangkan hatiku. Dalam terjemahan yang lain lagi, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi nggak perlu validasi lain. Ketika Bapa di surga sudah bilang kepada kita, ini anakku yang kukasihi, nggak perlu saudara cari pujian dari gembala, dari teman, dari orang tua, dari jemaat, dari siapapun. Nggak perlu, saudaraku. Mau siapa lagi yang puji kita? Kalau Tuhan sudah puji, ngapain lagi cari pujian dari manusia? Nggak ada artinya itu, saudaraku. Jadi nilai diri kita itu tidak ditentukan oleh tepuk tangan manusia. Tepuk tangan manusia zaman sekarang itu ya dari orang liatin story kita, orang like-likein status kita gitu. Orang kemudian share-share status kita jadi viral, kita jadi terkenal gitu ya. Kita pikir nilai diri kita di situ. Nanti satu kali orang sudah bosan dengan kita, dia tinggalin kita, dia cari influencer lain, habislah kita. Karena kita menaruh nilai diri kita di situ. Jadi nilai diri itu tidak ditentukan oleh tepukan tangan manusia, tapi oleh Tuhan. Karena dia abadi dan kekal. Maka nilai diri kita juga abadi dan kekal, karena nilai diri kita dari dia, saudaraku. Yang ketiga, arahkan kembali pujian yang kita terima itu
kepada Tuhan, bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian bisa menjadi kesempatan untuk mengingatkan diri kita, kalau ada yang baik dari saya, itu karena Tuhan menolong saya. Ya. Kalau ada yang baik dari saya, itu karena Tuhan menolong saya. Jadi itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, saudaraku, yang terakhir, tetap rendah hati setelah dipuji. Jadi nggak usah tolak pujian, terima aja pujiannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan. Jadi nggak usah juga jadi orang munafik. Ya. Kita terima saja pujiannya, tapi jangan sombong. Sebab kita tahu kita nggak mampu karena Tuhan. Ujian bukan hanya berhenti saat kita dipuji, tapi juga setelah pujian itu lewat. What next? Jangan sampai kemudian kita pulang ke rumah setelah dipuji, merenung-renungkan, wah memang aku hebat ya. Jago memang aku ya. Akhirnya dia jadi sombong, saudaraku, lupa bahwa Tuhanlah yang memampukan dia. Apakah hati kita tetap sama setelah dipuji? Atau kita mulai berubah? Kita mulai mengambil kemuliaan yang seharusnya adalah milik Tuhan. Nah, jadi inti sederhananya gimana? Bagaimana sikap kita terhadap pujian? Ya, pertama, terima pujian tanpa menolaknya. Nggak usah munak lah, kita semua suka dipuji. Kalau dipuji ya terima. Puji Tuhan, terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan. Nikmati pujiannya tanpa mabuk olehnya. Kita juga berhak untuk berbangga dalam batas tertentu atas karya yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Nikmati saja pujiannya, tapi tidak boleh mabuk di dalamnya. Kalau kita mabuk, kita jadi sombong, jadi makang puji, jadi hidup dari validasi orang lain. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kembalikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah sikap penting untuk kita bersikap terhadap pujian yang diberikan kepada kita. Mari kita baca sekali lagi Amsal itu ya. Ayo semuanya bersuara. Kita baca terjemahan firman Allah yang hidup saja. Amsal 27 ayat 21. 1, 2, 3. Kemurnian perak dan emas dapat diuji di tempat peleburan. Tetapi orang diuji dari sikapnya terhadap pujian. Iya, oke. Terima pujiannya, jangan mabuk olehnya, kembalikan kemuliaannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa.